Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Jeruk Legi, yang saya hormati Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Jeruk Legi, yang saya hormati Kepala Sekolah SD Kecamatan Jeruk Legi, yang saya hormati Kepala Sekolah SD Jambusari 03 dan rekan-rekan guru SD Jambusari 03, yang saya hormati pula teman-teman guru pendidikan agama Islam sekecamatan Jeruk Legi, serta penonton yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih diperkenankan bertemu kembali dalam kegiatan Kultum Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selaku contoh dan teladan bagi kita yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan sebuah hadis dari riwayat Arba'in Nawawi nomor hadis 16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la tahdu faradada miraran qala la tahdu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ana rajulan qala li Nabi, dia berkata kepada Rasulullah, ausini, dia meminta nasihat kepada Rasulullah. Sementara Rasulullah hanya menjawab, la tahdu, jangan marah. Kemudian laki-laki tersebut terus mengulang meminta nasihat kepada Rasulullah sampai beberapa kali, tetapi Rasulullah tetap menjawab, la tahdu, jangan marah. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya kita sebagai manusia dilarang untuk marah, karena marah itu termasuk perbuatan tercela. Mengapa kita dilarang untuk marah? Karena marah efeknya sangat banyak. Di antara efeknya, yang pertama, ketika kita marah, omongan kita akan menjadi kasar. Banyak tutur kata yang tidak penting keluar dalam mulut kita. Entah itu kata binatang haram, kata-kata tercela, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, efek dari marah yaitu badannya juga ikut marah. Yang mana bukan hanya mulut saja yang berkata kasar, badan kita akan semakin gemetar, tangan kita akan semakin menggenggam, dan bisa berefek kepada penganiayaan atau pukul-pukulan, berantem, permusuhan, dan lain sebagainya. Tentu ini akan merugikan pada diri kita. Bisa menjadi permusuhan antara saudara sesama manusia. Kemudian yang kedua, efek dari marah yaitu dalam hatinya akan terwujud rasa dendam. Kita boleh jadi marah hanya selama kurang lebih 5 menit, tapi efek dendam dalam hati bisa berefek pada puluhan tahun, bahkan 15 tahun masih membekas dalam hati kita.
Kemudian yang keempat, kalau kita marah, wajahnya akan berubah karena dalam diri kita dikuasai oleh setan. Tentu saudara tidak mau, bukan? Pada saat wajah saudara marah, coba tengok ke kaca, pasti mukanya yang tadinya ganteng akan berubah menjadi jelek. Kemudian yang kelima, efek dari marah akan menimbulkan berbagai penyakit. Penyakit hati, penyakit darah tinggi, penyakit kolesterol tinggi. Tentu saudara tidak akan mau kalau mati dalam keadaan marah. Bukankah kita mau mati dalam keadaan husnul khotimah, tidak menyimpan dendam kepada sesama muslim? Lantas bagaimana cara menghadapi agar kita tidak menjadi orang yang pemarah? Yang pertama, hendaknya kita mengucapkan kalimat ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena saat kita marah, itu kita dikuasai oleh setan. Kita dikendalikan oleh setan. Oleh sebab itu kita harus meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian yang kedua, ketika kita marah, kita telah melaksanakan ta'awud, tapi marahnya belum terkendali, coba kita berdiam. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Diam dan tinggalkan orang yang sedang kita marahi. Berusaha menenangkan diri dan jangan melihat orang tersebut. Kemudian yang ketiga, kita mengubah posisi. Ketika kita marah dalam keadaan berdiri, hendak kita berubah posisi menjadi duduk. Ketika kita marah dalam keadaan duduk, berubah posisi menjadi berbaring. Kemudian yang keempat, mengambil air wudhu. Bukankah ketika kita marah dikendalikan oleh setan, setan tercipta dari api. Api itu lawannya dengan air, maka hendaknya kita mengambil air wudhu. Kemudian setelah rangkaian tips meredam amarah tersebut dilaksanakan, ada satu balasan dari Allah pada orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Ingat janji dari Nabi SAW yang berbunyi, la takhdub walakal jannah. Janganlah marah, niscaya engkau masuk surga. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.